Pak Ustaz, kok laku tanah saya? Ada lah Pak Ustaz ni. Ada apa? Adalah bagian Pak Ustaz. Banyak gitu tu. Saya bilang jangan berjanji, nanti jatuh hukum, kena mulut. Ya, kena mulut. Jadi akhirnya tolonglah Pak Ustaz dulu. Ya kita doakan je lah. Dia ikhwan, ya, pengamal zikir. Nah, minta khataman Pak Ustaz, khataman. Jadi khataman tu untuk bayaran apa? Untuk selesaikan urusan tanah ini. Khataman, laku tanah tu. Begitu tanah tu laku, janji-janji, tinggal janji. Bukan saya sendiri, Ustaz Yunus pun kena kan? Ustaz Yunus Mohan yang di seberang tu, Harunia, sama juga dijanjikannya begitu. Aduh, saya bilang, dah lah, saya bilang, kita maafkanlah dia, nak masalah. Cuma jangan ngomong tu jatuh hukum. Allahumma salli ala nuril anwar wasil asrar wa tiryakal aghyam kita ibadul yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmah hidayahnya sehingga subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita tentang hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan kemuliaan dan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis berikutnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Hadis seperti ini banyak ya, banyak versi. Cuma salah satu diambilnya dari Imam Bukhari. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, nama lengkap Jabir ini Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah berkata, qala tuwfiya abi wa alaihi dainun. Ya, ayahku meninggal, kata Jabir, dan dia memiliki hutang atau meninggalkan hutang. Fa'aradtu ala uramaihi ay ya'khudhu tamra bima alaihi. Maka aku tawarkan ya kepada pemiutang. Pemiutang tu yang boleh hutang. Nah, aku tawarkan kepada yang memberi hutang itu untuk mengambil ayat hutang tamra bima alaihi, untuk mengambil buah kurma, yang mengambil buah kurma yang ada dari peninggalan ayahnya tadi, untuk dibayarkan hutang orang tuanya. Fa'abau, artinya mereka menolak, tak mau. Mereka tidak mau menerima pembayaran dari kurma karena buahnya tak banyak,
sikit buahnya. Karena kurma ini kan ibaratkan macam beras, makanan pokok kan. Kalau tak ada gandum, orang Arab begitu makan beras, makan kurma. Karena kurma termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu gandum, ya, apalagi kurma atau zabib, ya, anggur kering, termasuk juga itu atau zakat fitrah. Nah, jadi ditawarkanlah dengan hasil buah kurma yang tak banyak itu, mereka menolak. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakultu, maka aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada Rasulullah, qad alimta anna waladi tushhida yawma Uhud. Ya Rasulullah, bukankah telah mengetahui bapakku meninggal di perang Uhud? Wa taraka dainan katsiran, tapi dia meninggalkan hutang banyak. Ini kasihan ke anak ni, orang tua meninggal hutang. Tapi ingat, namanya anak wajiblah berusaha membayar hutang orang tua tu. Ingat tu, anak tu kan pewaris. Nah, pewaris. Jadi pewaris ini pelanjut. Apa urusan orang tua, anak yang menyelesaikan. Jadi jangan berharap pewaris itu hanya nerima warisan. Orang tua punya hutang wajib bayarkan, usahakan bagaimana. Kenapa? Orang meninggal itu kasihan di dalam itu. Ya. Nabi banyak mengatakan dalam sebuah hadis, ya, orang yang syahid itu surga tempatnya, illa dain, kecuali hutang. Nah, kalau banyak hutang bermasalah dia, walaupun dia meninggal di jalan Allah fisabilillah. Nah, wa inni uhibbu an yarakal ulama, dan aku menyenangi, ya, agar engkau minta kepada peminta tadi itu keringanan. Dan juga Nabi ngomonglah, sambil berhutang itu berilah keringanan, paling tidak beri waktu. Nah, itu paling tidak beri waktu. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, idhab fabidar kulla tamrin. Kata Nabi, pergilah dan letakkanlah karung kurma itu, letakkan ala nahiyatin, di sudut-sudut, dipisah-pisah. Nah, dipisah-pisah kata Nabi. Fa'altu tsumma da'awtu, maka aku lakukanlah apa yang disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi memanggilku. Walamma nazaru ilaihi ka'annahum agharru bi tilka sa'ah, maka terkala Nabi melihat kepada kurma tadi itu. Nah, setelah itu dia bilang, kami pun heran, terjadi keheranan apa? Falamma ra'a ma yasna'una tafa hawla ma'zimiha baydaran thalatha maratin. Maka tatkala melihat, ya, si peminta tadi ini, peminta tadi tidak heran. Kenapa? Nah, Nabi itu tawaf keliling gitu. Nah, mengelilingi karung tadi itu, karung yang paling besar Nabi kelilingi. Jadi 3 kali Nabi keliling itu, keliling putar-putar. Tsumma jalasa ilaihi, kemudian Nabi duduk di atas karung. Orang tengok kan aneh, apa dibuat Nabi. Nabi tawaf di karung tu, terakhir duduk di atas karung. Nah, tsumma qala ud'u ilayya ashabak. Kemudian Nabi memanggil aku, ya, tolong panggilkan kawanku tadi itu yang berhutang. Panggilkan dia. Fama zala yakilu lahum. Nah, maka disukatlah, atau disukat, menakar, ditakar tadi, itu berapa nilainya untuk bayar hutang, ditakar hatta adallahu an walidihi amanatahu, sehingga disuka-suka, alhamdulillah nilainya dapat bayar hutang lunas. Yang tadi hitungannya buang jauh sekali. Nah, jauh sekali. Nah,
Wa ana arda yu'addallahu amanataha walidi. Aku pun senang maksudnya. Aku redha. Kenapa? Senang. Kenapa? Amanah bapak tadi punya hutang selesai. Ya, bapaknya Jabir. Wala arji'u ila akhwati bitamratin, dan aku tak kembali lagi kepada saudaraku tentang masalah kurma ini. Selesai sudah. Ya, nah, fasallamallahu al-bayadila kullaha hatta anni anzuru ila al-baydar alladhi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia bilang apa? Allah telah menyelamatkan semua buah kurma yang ada tadi dalam kaum-kaum tadi, sampai pun karung yang diduduk oleh Nabi Muhammad SAW. Senang aku, kata dia bilang. Kenapa? Udah selesai semuanya. Nah, kemudian aku melihat kepada kaum tadi, ka'annama lam tanqus tamratan wahidatan. Nah, kemudian dia bilang, ya, buah kurma itu aku lihat tidak berkurang sedikit pun. Udah disukat, ditakar, dibayarkan lunas, yang tersisa pun rasa-rasa tak berbuang. Nah, itu dengan berkah tangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan tamratan wahidatan, boleh jadi sebiji pun tak buang. Nah, jadi Nabi ini menolong sahabat yang namanya Jabir. Ingat, orang berhutang ni pikiran susah. Ya. Kalau udah sahabat datang dengan Nabi, apalagi masalah hutang, Nabi pun ikut susah juga pikirnya, tapi Nabi bantu. Nah, kerana Nabi maaf, Nabi tak punya hutang ya. Nabi tidak punya hutang, dan Nabi tak mau berhutang. Nabi makan apa dia? Ada yang dimakan, makan. Tak ada, puasa. Itu Rasulullah. Kita ni yang ada makan, yang tak ada yang tak ada kasak kusuk. Mana barang boleh makan? Nabi tak ada barang makan, makan. Tak ada barangnya, puasa. Selesai. Nah, dan Nabi cuma satu kali je, ya, itu bukan berhutang, menggadaikan baju perang, baju besi. Ya, kan ada lapis besi itu perang tu. Nah, itu Nabi pernah menggadaikannya. Tapi ingat, menggadaikan itu nilainya tidak sama dengan harganya. Nah, kalau harganya umpamanya 15 dirham, nah tentu Nabi minjam 5 dirham je. Itu namanya menggadaikan, ya, atau 10 dirham. Tapi nanti ditebus. Nah, itu ya, seperti itu ya. Cuma kena betul terdesak, Nabi sempat menggadaikan baju perang. Tapi yang lain tak pernah. Bahkan Nabi berlindung kepada Allah, ya, subuh. Setiap saat subuh Nabi membaca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhal, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Yang terakhir tadi, aku berlindung dari himpitan hutang, kasarnya seseorang. Jadi ada sahabat yang susah masalah hutang, dikasihkan doa ini, alhamdulillah, Allah bantu menyelesaikan. Bacanya 2 kali ya, subuh dengan maghrib. Itu dibaca sekali-sekali, tidak banyak-banyak, tapi dibaca dalam doa. Ya, akhirnya sahabat tadi selesai. Kenapa? Sahabat tadi tak turun ke masjid. Tak turun ke masjid. Kenapa? Hutang. Pemintanya rajin ke masjid. Yang berhutang tak pernah lepas berjamaah. Yang dia ni punya hutang, waktunya sudah sampai, jatuh tempo, harus bayar, kemampuannya tak ada, akhirnya tak turun ke masjid. Itulah penyakit hutang tu. Malu dengan orang berhutang, tak turun ke masjid. Padahal yang mau dihutang belum tentu juga malah kan. Nah, tapi kena beban, malu. Ya, hutang ini berat. Gharimin tu, gharimin. Orang itu tahu. Gharib itu bahasa mabuk pikiran. Macam mana cara bayar hutang? Ya, macam mana cara bayar hutang? Ya. Jadi Jabir ini alhamdulillah dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Kebun itu dalam hadis yang lain itu warisan.
dari orang tua balik kepada anak, tapi hasilnya tak memadai dengan hutang yang dibebankan kepada anak. Ingat, hutang orang tua beban anak, tapi bagaimanapun namanya anak harus berusaha. Kalau enggak, Nabi bilang orang punya hutang tu seperti berada di laut mau tenggelam sampai hutangnya dimunaskan. Nah, makanya anak tu harus menyelamatkan. Ya, anak harus menyelamatkan. Begitu juga kalau seandainya meninggal, anak harus cari tahu gimana orang tua aku ni. Maka jangan disalahkan ya, kalau seandainya di kuburan tu diumumkan, boleh. Senang orang kubur tu dengarnya. Kalau dia diumumkan, kalau almarhum punya hutang, tolong berhubungan dengan ahli waris, diselesaikan dengan saksi dan bukti-buktinya. Nah, almarhum dengar, tenang hati dia, karena masalah dia diselesaikan oleh yang hidup. Nah, maka dari itu yang punya hutang kau dapat ada saksi, istri atau anak. Kalau tidak tak diselesaikan, dalam kubur tu kasihan. Ya, dalam kubur tu kasihan. Nah, kemudian lagi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah salat jenazah, udah letak gitu, udah nak takbir ni, tak jadi. Dapat wahyu tu beritahu Nabi, ini mayat punya hutang yang Muhammad, dapat pengabaran dari Allah. Nabi pun berhenti. Kata Nabi, aku tak salatkan jenazahnya, kalian saja. Jadi keluarga protes, ya Rasulullah kenapa? Ini almarhum punya hutang. Oh, terkejut. Keluarga terkejut. Betul-betul kata Nabi itu benar. Nah, akhirnya kita belum ada kemampuan untuk bayar. Nabi berdiam, tanya dengan sahabat, siapa yang bisa menjamin hutang si mayat ini? Kalau ada bisa menjamin, aku salatkan dia. Oh. Ali bin Abi Thalib padahal miskin Ali bin Abi Thalib itu, dia jamin. Aku yang jamin ya Rasulullah. Dengan menantu ngomong gitu, Nabi siapkan salat dan imam. Selesai itu Ali bin Abi Thalib cari duit untuk bayar hutang. Iya, dia punya niat baik karena kasihan di mayat. Ya, kalau tak diselesaikan, ya, maka saya bilang jangan main-main masalah hutang. Masalah ini hak manusia, hak manusia. Jangan bilang cuma 1000 Bapak Ustaz. 1000 1000 pun duit juga, ya kan? Apalagi sampai 100.000, apalagi 1 juta, apalagi puluhan juta. Itulah saya katakan, ada seseorang yang meninggal punya hutang sama dia 25 juta. Anak tak ada kemampuan. 25 juta. Ini penyakitnya. Kita ni mohon maaf kadang-kadang besar pasar. Untuk apa 25 juta nak beli barang-barang yang berharga? Tapi ingat kemampuan kita ada, kasihan anak. Ya, kasihan anak. Nah, saya bilang sama peminta, dia tanya saya, macam mana Pak Ustaz, dah meninggal orang ni. Nah, anaknya tak ada kemampuan. Kalau mau dapat pahala tak? Mau, kata dia. Ikhlaskan. Besar Pak Ustaz. 25. Aduh, saya bilang itu dah susah lah ni. Saya pun tak puan dengan nak buat solusinya. Nah, kita tak mampu nak bantu bayar kan. Nah, kalau mau dapat pahala besar, ikhlaskan. Nah, tapi dia teman tak mikir. Dia mikir apa teman? Saya bagian lah, ini orang masih keberatan. Kerana nilainya besar bagi dia. Ya kan? Lumayan. Itu dia. Dia udah begini, kasihan si mayat. Banyak macam mana pun ibadahnya bermasalah dalam kubur. Bermasalah, kasihan. Ya, jihadnya, orang jihadnya bermasalah. Nah, makanya Nabi waktu di kuburan Nabi bilang begini, nafsul mu'min mu'allakun bid-dain.
Diri orang mukmin itu bergantung kepada hutangnya hatta yumta'anhu, sampai dilunaskan, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Nabi ngomong di kubur itu sampai dilunaskan baru selesai urusan si mayat. Itu yang berat. Ya. Satu lagi, ini suami masih hidup, istri yang berhutang. Nah, datang ke rumah, pokoknya saya bilang sipulan-sipulan je lah, tak boleh sebut nama. Ya, karena saya mohon maaf, masalah jamaah tu datang kepada saya itu macam-macam. Nah, macam-macam. Ya, kita harus tampung lah. Kita ni kan cuma berjalan solusinya, ya kan? Nah, nangis istrinya. Apa kau nangis? Ceritakanlah. Ceritakanlah hutang tadi. Hutangnya banyak lah, hampir 100 juta. Memang kualat lah kau ni sebenarnya. Suami tak tahu. Wah, ini susah. Nah, lalu macam mana? Saya mau dicerai Pak Ustaz, tolonglah. Nangis ni. Itulah kau. Kau buat penyakit sendiri namanya. Tak, saya terus tahu nama dia gitu. Ini pelajaran bagi istri-istri. Kenapa? Terpengaruh dengan kawan-kawan. Ini gak ada orang ngumpul lah ni. Udah ngumpul begitu. Kalau kumpul begini tak masalah. Ini kumpul yang baik. Ini ngumpul dengan anak sekolah. Ibu-ibu ketemu ni, buat gerup. Sampailah masalah bisnis macam-macam. Akhir pun dia terjebak hutang. Siapa tak tahu, bingung macam mana bisa banyak hutang gara-gara kawan ni. Ya. Jadi kau ni macam mana? Saya minta lah sama suami saya, tolonglah beritahu. Siapa suami kau? Bukan ustaz. Bukan saya. Tolonglah, janganlah ceraikan saya itu. Aduh, saya bilang ini susah. Jadi saya teleponlah suaminya. Jamaah kita ada. Kau dah betul fikirkan nak ceraikan dia. Oh, tak Ustaz, ini keberapa kali dah tak kuat saya. Dah lah, biarlah, mungkin lebih baik pisah. Tak mampu kan saya. Saya lebih mikirkan untuk bayar hutang ya kerja saya. Ini ulah isteri kita dia. Nah, itulah tadi saya bagi isteri tadi. Kira-kira bisa tak kau taubat ini yang terakhir? Bisa ya Pak Ustaz tadi. Saya tak buat lagi. Kau ingat ada janji dengan saya dengan Allah dan suami kau. Saya bilang sama suami, ini isteri kau tak mau buat lagi, dia janji ini yang terakhir. Suami bilang, tak tahu lah Ustaz. Udah tahu benar tabiat isteri itu. Ini dah beberapa kali dah kata. Nah, dah saya bilang, terserah kepada kau. Bu, saya tak bisa bantu. Ini bergantung suami ibu. Mudah-mudahan dia masih sayang dengan ibu. Mudah-mudahan dia masih mikir. Kan ada anak. Kan ada anak. Jadi memang Nabi itu tak pernah berhutang, kena tahu akibatnya. Hancur rumah tangga. Ya, udahlah berhutang suami tak tahu. Tiba-tiba tagihan datang, kan berat itu. Ya. Jadi hidup tu maaf, jangan besar-pasak daripada dia ukur-ukur dirilah. Kalau tak bekerja, ukur pendapatan suami. Ya, hidup sederhana, tak ada beban, lebih enak. Ya, makanya kalau beli sesuatu tu kau dapat cash, hutang, kau ada kemampuan bayar, sedekah. Kau tak ada, jangan turutkan hawa nafsu. Nah, ya, hidup ni relax saja dan sebagainya. Tidak Nabi ni sampai keluar mukjizat Nabi ni untuk bayarkan hutang sahabatnya kerana beban dari orang tua. Nah, sampai mukjizat keluar. Kok ibu-ibu datang semua sesat tak punya mukjizat? Karamah pun tak ada, nak bayar. Kok dengan Nabi selesai masa. Jadi kita tak mula-mula lah. Jadi hiduplah pola sederhana lebih selamat daripada kita mengambil sesuatu tak sesuai dengan kemampuan. Itu seperti itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, segera juga ini banyak mukjizat Nabi ini untuk nolong sahabat sebenarnya, bukan nunjuk-nunjukkan kehebatan dah.
semata-mata nolong sahabat. Ini masalah hutang tidak main-main. Ya, tidak main-main. Ya, segera cukup mungkin dapat dipahami. Waktu masih sedikit. Ya, masih sedikit masih waktu. Berapa menit? Habis. Boleh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi ada satu kasus Ustaz, jadi diumumkan teman yang anak yang ditinggalkan anak yatim Ustaz, banyak anak yatim. Jadi yang piutang ini kesian lah. Jadi dia dah ngomong, kasih tahu bapak kau utang kan. Kira-kira sudah 5 tahun jual tanah dapat duit. Datang dia besok bapak kau utang. Jadi anak ini tak mau bayar apa bapak itu tak nagih bang itu dikubur lain kita dah 5 tahun nak tanah kau nak minta. Dengan mulut pernyataan. Waktu dia memaafkan itu, dia harus ngomong sama ahli waris. Nah, kau punya ayah ada utang dengan aku sekian, tapi saya udah maafkan dan saya anggap lunas, saya rela. Hukum selesai. Tapi kau simpan dalam hati, aku maafkan utang dia dalam hati, belum jatuh hukum, maka dia bisa berubah. Begitu almarhum punya tanah, anak yatim tadi jual tanah, datang lagi tadi maafkan, tak ada hati ya tu. Begitu ada duit, almarhum ni keluarganya, dia pun datang menagih. Waktu dia menagih itu, dia pun masih punya hak, karena secara hukum belum kubur. Mengumumkan di kuburan itu namanya upaya supaya almarhum tidak terjepit lagi hutang. Ya. Nah, jadi secara hukum masih punya hak dia. Cuman dia mohon maaf, innamal a'malu binniyat, niatnya dibatalkannya waktu dia mengikhlaskannya. Tapi tak jatuh hukum ya, tidak jatuh hukum, karena dia belum ngomong. Kalau dia ngomong, aku rela dan telah aku maafkan lunas kau punya orang tua yang punya hutang dengan aku sekian, aku anggap sudah lunas. Jual tanah, datang pula dia, itu melanggar hukum, haram hukumnya, menarik pernyataannya. Tapi udah mati belum itu hukum, cuman makruh. Niat udah bagus tak? Batal sudah. Kena gagal dia dapat duit tadi tu. Ya. Almarhum ada meninggalkan tanah, jual tanah, yang pemintang datang lagi. Padahal ikhlas pertama tu niat, aku maafkan, tapi hanya mati, belum jatuh hukum. Itu masalahnya. Ya. Udah diucapkan berat dah. Udah diucapkan dan dia jatuh hukum. Gitu kan orang janji, Pak Ustaz, kok laku tanah saya? Ada lah Pak Ustaz ni. Ada apa? Adalah bagian Pak Ustaz. Banyak gitu tu. Saya bilang jangan berjanji, nanti jatuh hukum, kena mulut. Ya, kena mulut. Jadi akhirnya tolonglah Pak Ustaz dulu. Ya kita doakan je lah. Dia ikhwan, ya, pengamal zikir. Nah, minta khataman Pak Ustaz, khataman. Jadi khataman tu niat untuk bayaran apa? Untuk selesaikan urusan tanah ini. Khataman, laku tanah tu. Begitu tanah tu laku, janji-janji, tinggal janji. Bukan saya sendiri, Ustaz Yunus pun kena ya. Ustaz Yunus Mohan yang di seberang tu, Harunia, sama juga dijanjikannya begitu. Aduh, saya bilang, dah saya bilang, kita maafkanlah dia, tak masalah. Cuma jangan ngomong tu jatuh hukum. Kok dalam hati selesai, tak ada masalah. Niat boleh.
Hati-hati ngomong dia hukum. Ya. Nanti kondak dikira kita orang munafik itu. Kena tu munafik tu. Ya kan? Kita tak masalah barang itu ya rezeki orang namanya kan. Ya, cuman jangan ngomong sebelum suatu. Karena berat juga. Sebelum duit datang janjinya boleh-boleh lah. Tapi begitu sudah datang duitnya, itu godaannya kuat. Godaannya kuat, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Yang bagusnya niat di hati. Begitu dapat kasih langsung. Itu bagus. Tak ada ngomong. Itu yang bagus. Ya, segera cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.